Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke materi distribusi peluang binomial ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan. Untuk distribusi peluang binomial ini, kata binomial itu terdiri atas dua kata ya. Yang pertama bi, yang artinya dua, kemudian nomial yang artinya kondisi atau keadaan. Jadi, binomial itu dapat diartikan sebagai percobaan atau kejadian yang menghasilkan dua macam kejadian. Nah, untuk distribusi peluang binomial, ini sering disebut sebagai proses Bernoulli atau Bernoulli trials. Nah, nama ini diambil dari seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu James Bernoulli pada tahun 1654 sampai 1705. Ini yang namanya James Bernoulli ya. Untuk distribusi peluang binomial dapat Ibu ilustrasikan sebagai berikut ya. Jadi contoh yang pertama Ibu ilustrasikan sebagai seorang ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil. Jadi dalam kandungan tersebut ketika dia akan melahirkan itu akan memperoleh dua kemungkinan hasil atau dua kemungkinan anak yang akan didapatkan, bisa laki-laki atau perempuan ya. Terus yang kedua bisa Ibu ilustrasikan sebagai seorang anak ketika melempar sebuah koin. Nah, koin itu kan cuma ada dua hasil ya, jadi peluang munculnya angka atau peluang munculnya gambar ya. Lanjut yang ketiga, ketika kalian ingin melamar pekerjaan nanti ketika sudah tamat SMA atau tamat sarjana ya. Jadi kemungkinannya pasti juga ada dua ya, ketika kalian melamar itu kemungkinannya pasti akan diterima ataupun belum diterima atau ditolak ya. Yang terakhir bisa Ibu ilustrasikan sebagai sebuah pertandingan sepak bola. Nah, ketika kalian ingin melakukan tendangan penalti itu kan pasti ada dua kemungkinan hasil ya. Jadi hasil yang pertama kalian bisa berhasil mencetak gol, masuk bola itu ke gawang. Jadi kemungkinan keduanya bola itu akan meleset alias tidak gol, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke ciri-ciri distribusi peluang binomial. Jadi ciri-cirinya apa sih distribusi peluang binomial itu? Jadi untuk yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Yang kedua, percobaan saling bebas atau independen, yang artinya hasil percobaan yang satu tidak dapat mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Terus yang ketiga, percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan ya, pada ilustrasi sebelumnya, jadi pada ibu hamil kan hanya dua kemungkinan hasilnya ya. Ada berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Nah, di distribusi peluang binomial ini Ibu ilustrasikan sebagai hasil yaitu sukses atau simbolnya P dan gagal atau Q. Jadi sukses gagal ini belum tentu yang sukses itu sukses dan belum tentu yang gagal itu gagal. Jadi tergantung nanti yang mana kita misalkan sebagai sukses, yang mana kita misalkan sebagai gagal atau P atau Q. Nah, di sukses gagal ini ada rumus ya. Jadi P ditambah Q, jadi sukses ditambah gagal itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk mencari Q-nya sama dengan 1 dikurangi P ya. Lanjut, yang keempat, peluang setiap kejadian diketahui dan tetap dalam setiap percobaan ya. Nah, peluang variabel acak binomial secara umum dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya, bisa kalian lihat. F kecil dalam kurung X kecil sama dengan P kapital dalam kurung X kapital sama dengan X kecil ya, sama dengan B itu singkatan dari binomial ya, dalam kurung X kecil, N kecil, P kecil sama dengan ini rumus kombinasi ya,
C kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X ya. Dengan keterangan sebagai berikut. Nah, kombinasi N dan X ini adalah koefisien binomial yang rumusnya sudah kalian pelajari di pelajaran matematika wajib ya, tentang kombinasi, permutasi, dan faktorial itu ya. Silakan kalian perdalam lagi pengetahuan kalian tentang ini. Terus N di sini artinya jumlah percobaan atau nilai variabel acak. Nah, X kecil di sini artinya nilai yang diharapkan muncul. Terus P di sini tadi kita di awal sudah memisalkan P ini adalah peluang sukses ya. Terus Q ini adalah peluang gagal, di mana rumusnya P tambah Q sama dengan 1, Q sama dengan 1 dikurangi P ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Hitunglah B dalam kurung 2,5, 0,6 ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal ini, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari apa sih yang diketahui pada soal ini. Nah, yang pertama pasti N sama dengan 5. Jadi ini pakai rumusnya B yang tadi ya. N nya diketahui 5, X nya sama dengan 2, terus P nya di sini 0,6 ya. Terus karena dia desimal, ibu rubah di sini ke dalam bentuk pecahan ya, supaya lebih gampang kita ngitungnya. Terus Q nya rumusnya tadi kan 1 dikurangi P, jadi 1 dikurangi 3/5 ya. 1 itu kan bisa kita pakai 5/5 ya, mengikuti penyebutnya ini ya. 5/5 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5 Q nya ya. Terus kita masukkan ke dalam rumus ini yang tadi ya, rumus distribusi peluang binomialnya ya. Jadi kita ganti X nya, kita ganti N nya, kita ganti P nya, masukkan ke dalam rumus ini, sehingga dia akan menjadi nah seperti ini ya, sama dengan kombinasi 52 dikali 3/5. P ini kan 3/5 ya, 3/5 pangkat 2 dikali Q nya 2/5, dari mana dapat 3? Dari N dikurangi X ya. N nya 5, X nya 2, jadi 5 kurang 2 itu 3 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan, dia akan menjadi kombinasi ini kita cari dengan rumus kombinasi ya. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3/5 kuadrat menjadi 9/5 kuadrat dikali 2 pangkat 3 ini 8 per 5 pangkat 3, ibu biarkan 5 pangkat 3 ya. Terus yang kombinasi dan faktorial ini kita sederhanakan lagi sehingga dapat hasilnya 10 ya. Terus ini dibiarkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan 10 sama 5 pangkat 2 dicoret ya. Jadi sisanya 5, di sini sisanya 2 ya. Terus jadinya sama dengan 2 kali 9 kali 8 ini berubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Per nah ini karena ini 5-nya sisa 1, di sini 5 pangkat 3 jadinya 5 pangkat 4 ya. Sama dengan terus 2-nya, karena sini 2-nya pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 4 dikali 9 per 5 pangkat 4. Sebenarnya untuk hasil sudah sampai sini saja sudah benar ya, sudah boleh. Cuma kalau kalian mau cari hasilnya lagi boleh. Jadi 2 pangkat 4 dikali 9 sama dengan 144 per 5 pangkat 4 itu hasilnya 625. Sudah selesai sampai sini ya. Kalaupun kalian mau cari lagi hasilnya, mau sederhanakan lagi, dijadikan pecahan desimal boleh. Tapi bisa kalian gunakan kalkulator ya, supaya lebih gampang kalian hitungnya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang kedua. Dalam pelemparan mata uang sebanyak 10 kali, tentukan probabilitas mendapat 8 kali kemunculan gambar. Jadi mata uang ini mata uang logam ya. Sini agak kurang soalnya bu, mata uang logam ya. Jadi probabilitas itu sama halnya dengan peluang. Jadi kata lain dari kata peluang, probabilitas ini ya. Nah, di soal ini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus mencari apa yang diketahui di soal ini ya. Jadi yang diketahui di sini adalah N-nya 10 kali. Ya, jadi banyaknya kejadiannya adalah 10 kali. Terus X-nya nilai yang diharapkan adalah
tentukan probabilitas mendapat 8 kali ya, 8 kali kemunculan gambar. Jadi yang diharapkan adalah 8 X-nya ya. Terus nah di sini kita menentukan sukses dan gagalnya ya. Jadi P dan Q-nya. Nah, di sini Ibu menentukan P itu atau suksesnya sebagai peluang munculnya gambar. Bu, kalau misalkan saya pakai P-nya muncul angka boleh ya, silakan kalian sesuaikan sendiri. Jadi munculnya gambar itu peluangnya adalah 1/2. Jadi kan gambar tuh cuma ada 1 ya pada mata uang logam ya. 1 per jumlah ruang sampelnya ada 2, jadi 1/2 peluang munculnya gambar atau suksesnya ya. Terus lanjut Q-nya. Nah, Q-nya kita pakai rumus yang tadi ya. Kalau P-nya sudah diketahui berarti untuk mencari Q 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi setengah. Jadi 1/2. Nah, di sini Ibu misalkan Q itu sebagai munculnya angka karena di P sudah munculnya gambar ya. Setelah lengkap kalian dapatkan ini, kalian masukkanlah ke rumus peluang binomial ini ya. Jadi kalian ganti yang sudah diketahui ini ke dalam rumus ini. X-nya kalian ganti X kecil ya, N-nya, P-nya, dan Q-nya juga sini ya, sehingga dia akan menjadi P dalam kurung X besar sama dengan 8, X kecilnya 8 ya, sama dengan B dalam kurung 8, X-nya, N-nya 10, P-nya setengah. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga dia akan menjadi kombinasi 10/8 dikali 1/2 P-nya ya, pangkat X, X-nya 8 dikali 1/2 N dikurangi X, N-nya 10, X-nya 8, jadi 10 kurang 8, 2 ya, jadi 1/2 pangkat 2. Terus kita sederhanakan, kita cari kombinasinya pakai rumus kombinasi ya, jadinya 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali 1/2. Nah, di sini karena sudah sama angkanya, jadi pakai sifat eksponen ya. Kalau angkanya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambah. Jadi 8 tambah 2 jadi 10. Jadi setengah pangkat 10 ya. Terus kita cari kombinasinya, ini dapat 45 ya. Hasil kombinasinya dikali, nah sini Ibu cari 1 pangkat 10, 1 tetap ya, 2 pangkat 10 itu 1024. Jadi hasilnya adalah 45 dikali 1/1024, jadi hasilnya sama dengan 45/1024 ya. Kalau kita cari dengan kalkulator, 45/1024 itu sama dengan 0,0439 ya. Jadi sampai sini kalian tulis jawabannya benar, kalau mau sampai sini boleh ya. Jadi kedua-duanya ini sama-sama benar ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Dalam pelemparan 10 dadu sekaligus, berapa probabilitas munculnya permukaan dadu bermata 5 sebanyak 8 buah ya. Sama seperti contoh soal yang kedua, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari apa yang diketahui pada soal ya. Di N-nya, N yang paling gampang. Berapa sih banyak kejadiannya? Ada 10 ini ya. Pelemparan 10 dadu sekaligus. Terus yang bisa kita cari lagi adalah X kecilnya. Jadi kejadian yang diharapkan ada berapa? Jadi sebanyak 8 buah. Ya, 8 buah. Jadi X kecilnya 8. Terus P-nya. Nah, di sini Ibu misalkan P-nya atau peluang suksesnya adalah muncul permukaan dadu bermata 5. Kalaupun kalian mau pakai muncul kebalikan dari ini ya, muncul permukaan dadu bukan bermata 5 boleh ya. Sah-sah saja, cuma nanti akan berbeda pada caranya. Cuman nanti pada hasilnya pasti akan sama ya. Nah, muncul permukaan dadu bermata 5. Nah, pada satu buah dadu itu yang bermata 5 kan cuma ada 1 ya, dimana ruang sampelnya ada 6. Jadi peluang muncul permukaan dadu bermata 5 atau B-nya di sini bisa kita dapatkan 1/6 ya, karena bermata 5 cuma ada 1. Terus setelah kita dapatkan P-nya, kita wajib mencari Q-nya pakai rumus yang tadi ya. Q, nanti kalau sudah P-nya kita misalkan dengan munculnya permukaan dadu bermata 5, berarti Q-nya adalah kebalikannya ya, muncul permukaan dadu selain bermata 5.
yaitu pakai rumus 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6 ya. Setelah lengkap kalian dapatkan ini, masukkan lagi ke rumus yang tadi ya. Sama ini kalian masukkan n-nya berapa, x-nya berapa, p-nya berapa, q-nya, sehingga dia akan menjadi p dalam kurung x besar sama dengan 8 sama dengan b dalam kurung 8,10,1/6. Masukkan ke rumus ini ya, kombinasinya ini ya, sehingga dia akan menjadi kombinasi 10/8 dikali p-nya 1/6 pangkat x 8 dikali q-nya 5/6 n dikurangi x, n-nya 10, x-nya 8, jadi 10 kurang 8 2, jadi 5/6 pangkat 2 ya. Nah, sini kita cari ya hasil kombinasinya. Jadi 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali, nah sini 1/6 pangkat 8. Jadi 1 pangkat 8 per 6 pangkat 8 dikali, nah ini 5 pangkat 2 dikali per 6 pangkat 2. Nah, di sini ada yang sama ya, sama-sama 6, cuma pangkatnya berbeda. Sehingga bisa kita sederhanakan, hasil dari kombinasinya ini adalah 45. Terus ini 1 pangkat 81 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ya, jadi hasilnya 25 per, nah ini 6-nya, 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 2 hasilnya 6 pangkat 10 ya. Sehingga kita bisa cari hasilnya, bisa kalian gunakan kalkulator ataupun bisa kalian cari manual boleh. Jadi 45 kali 25 itu dapat 1125 per 60.466.176, atau boleh kalian tulis 1125 per 6 pangkat 10 aja boleh, seperti itu boleh. Atau kalian mau sederhanakan pakai kalkulator sehingga dapat hasilnya sama dengan 0,000019. Boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi yang mana saja benar ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang keempat. Ketut mengerjakan 5 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tentukan peluang Ketut menjawab benar 3 soal. Jadi sama seperti yang tadi ya, kita mencari apa sih yang diketahui pada soal ini. Nah, yang pertama kali bisa kita tentukan yaitu n-nya. Jadi banyaknya kejadiannya itu berapa sih dia mengerjakan soal. Nah, jadi mengerjakan soal itu ada 5 soal pilihan ganda ya. Jadi n-nya adalah 5. Setelah itu x kecilnya, x kecil adalah kejadian yang diharapkan. Berapa sih yang diharapkan pada soal ini? Nah, di sini diharapkan Ketut menjawab benar sebanyak 3 soal. Ya, jadi x-nya sama dengan 3. Terus peluang sukses atau P-nya di sini Ibu misalkan yaitu pilihan ganda dengan jawaban benar. Jadi pilihan ganda dengan jawaban benar. Jadi di sini kan pilihan gandanya ada 4 pilihan jawaban ya. Jadi masing-masing pilihan ganda tuh ada 4 pilihan jawaban. Jadi kalau dia memilih dengan jawaban benar, itu peluangnya berarti 1/4. Ya, namanya juga memilih ya, mungkin memilih cuma boleh 1 saja ya dari 4 pilihan jawaban ya. Jadi P di sini adalah 1/4. Terus Q-nya atau peluang gagalnya di sini Ibu misalkan sebagai kebalikannya ya. Pilihan ganda dengan jawaban yang salah. Jadi kalau 1 sudah benar berarti sisanya yang salah. Bisa kita gunakan rumus 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 ya. Setelah kalian berhasil menentukan N, X, P, dan Q, kalian masukkan ke rumus yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Kalian ganti X kecilnya dengan 3, N kecilnya dengan 5, P kecil dengan 1/4 ya. Setelah itu kalian kerjakan sesuai rumus ya, kombinasi 5, 3, jadi N-nya 5, X-nya 3 dikali P pangkat X, jadi P-nya 1/4, X-nya pangkat 3 ya, dikali Q-nya kita dapatkan tadi 3/4,
pangkat N dikurangi X. N-nya 5, X-nya 3. Jadi 5 kurang 3 itu 2 ya. Jadinya 3/4 pangkat 2. Setelah itu kita cari hasil kombinasinya. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali 1/4 pangkat 3, 1 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Dikali 3/4 pangkat 2, 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 ya. Setelah itu kita cari hasil faktorialnya ini. 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial ini dapat hasilnya 10 ya. Terus di sini 1 pangkat 3 dikali 3 kuadrat ini dapat 9 ya. Per, nah ini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dapat 4 pangkat 5. Jadi sama dengan 10 kali 9 itu 90 per 1024. Atau boleh kalian tulis 90 per 4 pangkat 5 boleh ya. Atau bisa kalian gunakan kalkulator. P dalam kurung X besar sama dengan 8 sama dengan 0,087890625. Ini boleh, ini boleh, ini boleh ya. Jadi sama aja artinya ya. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang kelima. Dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman kredit bagi pembeli rumah sederhana, diketahui bahwa terdapat 10% debitur yang menunggak cicilan rumah. Dari 10 debitur, berapa peluang terdapat 2 debitur yang membayar tepat waktu ya. Jadi langkah awal yang harus kalian lakukan sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya ya. Jadi kita harus mencari apa sih yang diketahui pada soal ini. Nah, yang pertama pasti yang paling gampang itu adalah N-nya 10 ya. Sudah pasti ini 10 ya. Terus yang kedua, kalian tentukan di sini peluang suksesnya yang mana kalian misalkan dengan peluang gagalnya ya. Jadi di sini yang Ibu misalkan sebagai peluang sukses atau P-nya yaitu yang menunggak cicilan. Ya. Kalaupun kalian mau pakai yang suksesnya yang membayar tepat waktu boleh ya. Nah, di sini peluang suksesnya pakai menunggak cicilan karena di sini diketahui 10% debitur yang menunggak cicilan rumah, maka P-nya sama dengan 10%. Itu sederhananya adalah 1/10 ya. Sehingga Q-nya adalah kebalikannya, jadi membayar tepat waktu ya. Karena di sini peluang sukses gagalnya adalah menunggak cicilan dan membayar tepat waktu. Jadi suksesnya Ibu misalkan sebagai menunggak cicilan, gagalnya Ibu misalkan sebagai membayar tepat waktu. Kalaupun kalian mau bolak-balik ini, kalian pakai suksesnya membayar tepat waktu boleh, gagalnya pakai menunggak cicilan juga boleh. Cuma nanti yang nggak berbeda adalah di caranya saja. Pasti nanti hasil akhirnya akan sama ya. Sehingga Q-nya kalian dapatkan P-nya 1/10, berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 1/10 sama dengan 9/10 ya. Setelah itu kita dapatkan X-nya ya. X-nya di sini 8. Dari mana dapat 8? Nah, karena di sini kita memisalkan suksesnya atau P-nya, peluang sukses itu adalah menunggak cicilan. Jadi yang diharapkan di sini adalah karena di sini diketahui 2 debitur yang membayar tepat waktu, berarti yang diharapkan di sini adalah yang menunggak cicilan. Jadi dari 10 debitur, 2 debitur yang bayar tepat waktu, berarti yang diharapkan adalah 8. 10 kurang 2 jadi 8 ya. Langsung saja kalau sudah lengkap kalian dapatkan ini semua N, P, Q dan X nya, kalian masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Jadi langsung saja P dalam kurung X besar sama dengan 8 sama dengan B dalam kurung 8,10,1/10 sama dengan ini kombinasi 10 8 dikali 1/10 PX ya, dikali PX, P pangkat X, X nya 8 dikali Q, Q nya 9/10 pangkat N dikurangi X, jadi N nya 10, X nya 8, 10 kurang 8 2 ya. Setelah itu kita sederhanakan, kita cari kombinasinya 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali 1/8 per 10 pangkat 8 dikali 9 pangkat 2 per 10 pangkat 2
ya. Terus yang faktorial kita sederhanakan, dapat hasilnya 45 ya. Di 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial dikali, nah ini 1 pangkat 81 dikali 9 kuadrat dapat 81. Terus 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 2 dapat 10 pangkat 10 ya. Sehingga kita kalikan 45 kali 81 dapat 3645 per 10 pangkat 10 ya. Sehingga hasilnya P dalam kurung X besar sama dengan 8. Kalaupun kita cari pakai kalkulator ini hasilnya sangat banyak ya. Jadi kita cukupkan aja sampai di sini hasilnya. Di 3645 per 10 pangkat 10 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6 ya. Sebuah kotak berisikan 2 bola merah, 3 bola biru, dan 1 bola kuning. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Peluang terambil bola merah sebanyak 2 kali adalah. Nah, di sini yang harus kita cari apa yang sih yang diketahui pada soal ini ya. Jadi N-nya, jadi karena di pengambilan di sini dilakukan sebanyak 3 kali ya, berarti banyaknya kejadian ada 3 di sini ya, 3, N-nya sama dengan 3. Terus X-nya, X kecil atau kejadian yang diharapkan di sini adalah peluang terambil bola merah sebanyak 2 kali ya. Jadi peluang bola merah terambilnya ada 2 kali, jadi X kecilnya sama dengan 2. Setelah itu kita tentukan P dan Q-nya, peluang suksesnya sebagai P ya. Jadi P-nya di sini Ibu misalkan sebagai bola merah yang terambil ya. P, bola merah yang terambil. Karena di sini bola merahnya ada 2. Nah, sini bola merahnya ada 2 ya. Dan seluruh bola yang ada 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Jadi P-nya adalah 2 per 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3 ya. Setelah itu Q-nya, peluang gagalnya Ibu misalkan sebagai bukan bola merah ya. Jadi selain bola merah itu ada berapa? Ada 3 bola biru, ada 1 bola kuning. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 per jumlah bola seluruhnya. Jadi 4 per 6 ya. Atau bisa kita pakai rumus 1 dikurangi 1 per 3 ya. Rumus Q-nya 1 dikurangi P. Jadi sama dengan 2 per 3 ya. Setelah kita dapatkan N, X, P, Q, setelah itu kita masukkan ke rumusnya ya, ke rumus binomialnya ini ya. Kita masukkan N-nya, kita masukkan X-nya, kita masukkan P dan Q-nya ya. Sehingga dia akan menjadi P dalam kurung X besar sama dengan 2, jadi sama dengan B dalam kurung 2,3,1 per 3 ya. Sehingga dia akan menjadi sama dengan kombinasi 32 dikali 1 per 3 pangkat 2 dikali 2 per 3 pangkat 1. N kurang X-nya ya. N-nya 3, X-nya 2. Jadi 3 kurang 2, 1 ini ya. Sehingga dia akan menjadi 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Setelah itu kita cari hasil faktorialnya. Hasilnya 3 ya. Ini 1 kuadrat, 1 dikali 2 ya 2, 3 kuadrat dikali 3 pangkat 1 hasilnya 27. Sehingga dapat hasilnya sama dengan 6 per 27. Ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya. Ini dapat 2, 27 bagi 3 dapat 9. Jadi hasilnya 2 per 9 ya. Bisa kita gunakan kalkulator, cari dalam bentuk desimalnya boleh. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 0,2222 ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 7. Nah, di contoh soal yang nomor 7 ini soalnya masih sama ya dengan contoh soal nomor 6. Di sini yang membedakan adalah pertanyaannya saja ya.
Di sini sebuah kotak berisikan 2 bola merah, 3 bola biru, dan 1 bola kuning. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyak bola merah yang terambil. Peluang terambil bola merah maksimal 2 kali. Nah, ini pertanyaannya agak berbeda ya. Peluang terambil bola merah maksimal 2 kali. Jadi kita cari dulu untuk pertama kali ya, apa sih yang diketahui pada soal ini. Jadi N-nya 3. Terus X-nya di sini agak berbeda ya. X kecilnya itu adalah peluang terambil bola merah maksimal 2 kali. Kalau maksimal 2 kali tidak boleh lebih dari 2 ya, berarti kurang dari sama dengan 2 kalau maksimal 2 kali ya. Setelah itu P-nya tadi kita dapatkan 1/3 ya. Terus Q-nya 2/3 ya. Nah, di mana X kecil ini adalah terambil bola merah dari 3 kali percobaan ya. Karena di sini percobaannya ada 3 kali, jadi bisa kita tentukan X kecilnya adalah 0, 1, 2, 3 karena hanya ada 3 kali percobaan ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Ini pakai rumus distribusi kumulatif ya. Jadi P dalam kurung X besar kurang dari sama dengan 2. Itu rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2, karena dia tidak boleh lebih dari 2 atau kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi mentok-mentok sampai 2 saja ya. Setelah itu kita gunakan rumus kombinasi yang tadi ya. Jadi C kombinasi 3 0 dikali 1/3 pangkat 0 dikali 2/3 pangkat 3 ya. Setelah itu ditambah kombinasi 31 dikali 1/3 pangkat 1 dikali 2/3 pangkat 2 ditambah kombinasi 32 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 1 ya. Setelah itu dapat hasilnya, ini pakai rumus kombinasi ya semuanya yang CC ini. Di kombinasinya dapat 1, ini 1/3 pangkat 0, ini 1, 2/3 pangkat 3, ini 8/27 ya. Ditambah 3 dikali 1/3 dikali 4/9 ditambah 3 dikali 1/9 dikali 2/3, sehingga dapat hasilnya 8/27 ditambah 12/27 ditambah 6/27. Nah, di sini Ibu sengaja menyebutnya disamakan ya supaya gampang kita menjumlahkan pecahan ini. Jadi dijadikan semuanya per 27, sehingga 8 tambah 12 20 ditambah 6 dapat 26/27 ya. Nah, bisa juga kita gunakan cara komplemennya atau cara yang lebih gampangnya ya. Jadi P dalam kurung X kurang dari sama dengan 2 ini sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung X kecil lebih dari 2. Jadi komplement dari kurang dari sama dengan 2 adalah kebalikannya ya. Kebalikan dari kurang dari sama dengan 2 adalah X lebih dari 2. Jadi 1 dikurangi P dalam kurung X besar sama dengan 3. Kan lebih dari 2 kan cuma 3 aja ya. Karena di sini cuma ada 3 kali percobaan saja ya. Jadi dapat 1 dikurangi C kombinasi 33 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 0. Sehingga dapat hasilnya 1 dikurangi 1 dikali 1/27 dikali 1. Ini kita kalikan dulu yang ini ya. Di 1 dikali 1/27 dikali 1 itu dapat 1/27. Jadi 1 dikurangi 1/27 sama dengan 26/27. Sama kan jawabannya ya. Jadi silakan kalian pilih ya, cara mana yang lebih gampang, mau cara yang komplement ini atau pakai distribusi kumulatif, boleh ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di contoh soal yang nomor 8, catatan uji klinis farmasi menyatakan bahwa peluang pasien sembuh setelah diberikan obat X adalah 80%. Dari 7 pasien yang diberi obat X, tentukan peluang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh ya. Oke, kita cari dulu apa sih yang diketahui pada soal ini. Jadi N-nya 7 ya, jadi sudah jelas.
ada 7 pasien yang diberi obat. Jadi N-nya sama dengan 7. Terus X kecil. Nah, karena di sini peluang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh. Ya, jadi X kecilnya kita pakai pasien yang sembuh ya. X paling sedikit jadi lebih dari sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 atau lebih, nggak boleh kurang ya. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Setelah itu P-nya, karena X kecilnya kita misalkan sebagai pasien yang sembuh, di P peluang suksesnya adalah pasien yang sembuh ya. Yang sembuh itu ada 80%. 80% jadinya kita sederhanakan menjadi 4/5 ya. Setelah itu Q-nya kebalikannya ya, peluang gagalnya kebalikan dari sukses. Jadi pasien tidak sembuh. Jadi tidak sembuh pakai rumus yang tadi ya, 1 dikurangi P. Jadi 1 kurangi 4/5 sama dengan 1/5 ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus seperti biasa. X-nya kita ganti, N-nya kita ganti, P-nya kita ganti, Q-nya kita ganti ya. Nah, di sini kita pakai rumus kumulatif yang tadi ya. Sehingga dia akan menjadi, nah ini, P dalam kurung X lebih dari sama dengan 2 sama dengan lebih dari sama dengan 2 ya. Berarti di sini sampai 7 ya, karena N-nya di sini sampai 7. Jadi 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 7. Kalau kita cari manual ini kan lumayan lama ya, menghabiskan waktu ya. Maka di sini pakai rumus komplemennya, kebalikannya. Jadi lebih dari sama dengan 2, kebalikannya adalah kurang dari 2. Jadi 1 dikurangi P kurang dari 2 ya, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi P, X-nya sama dengan 0 ditambah X-nya sama dengan 1. Kita gunakan rumusnya. Sehingga untuk mencari X sama dengan 0, ini rumusnya ya. Jadi kombinasi 7 0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 7 ya. Jadi 1 kali 1 kali 1/5 pangkat 7 sama dengan 1/5 pangkat 7. Nah, selanjutnya untuk mencari P dalam kurung X sama dengan 1, dimasukkan saja ya. Untuk X kecilnya 1, N-nya 7, P-nya 4/5 ya. Jadi kombinasi 71 sama dikali 4/5 kali 1 dikali 1/5 pangkat 6 sama dengan 7. Jadi hasil kombinasinya 7 ya, dikali 4/5 pangkat 1 itu 4/5 dikali 1/5 pangkat 6 jadinya 1/5 pangkat 6. Ini sama dengan 7 kali 4 kali 1 ini sama dengan 28 per, nah ini 5 nya pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 6 jadinya 5 pangkat 7 ya. Setelah didapatkan X sama dengan 0 nya 1/5 pangkat 7, terus X sama dengan 1 nya 28/5 pangkat 7, dimasukkan langsung ke rumusnya ini ya. Di sama dengan 1/1/5 pangkat 7 ditambah 28/5 pangkat 7. Jadi dikurangi ya. Jadi kita jumlahkan dulu ini. Sehingga hasilnya adalah, karena ini penyebutnya sudah sama ya, 5 pangkat 7 5 pangkat 7, jadinya 1 tambah 28 hasilnya 29. Jadi 1 dikurangi 29/5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 29/5 pangkat 7. Jadi 1 ini kita rubah menjadi 5 pangkat 7/5 pangkat 7 ya. Karena 5 pangkat 7 ini hasilnya, kalau kita cari dengan kalkulator lumayan banyak, jadi ibu biarkan seperti ini aja boleh. Kalau kalian mau cari hasilnya boleh. Jadi kalian gunakan kalkulator, 5 pangkat 7 berapa hasilnya, kemudian dikurangi 29 per, kalian cari hasil 5 pangkat 7 itu berapa, boleh ya. Jadi sampai sini sudah cukup jawabannya ya. Oke, sekian dulu ya untuk contoh soal yang sudah ibu berikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami penjelasan materi ibu ataupun contoh soal yang ibu berikan dengan baik ya. Jadi, kalau ada yang kurang jelas bisa kalian ulangi lagi video ini, atau kalian bisa cari juga di
Google atau di channel YouTube yang lainnya referensi materi untuk distribusi peluang binomial ya. Jadi semakin banyak referensi yang kalian punya, tentu ilmu yang kalian dapatkan semakin bagus dan semakin banyak ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung melalui kolom komentar di bawah ini ataupun pada WA Ibu langsung ya. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap mematuhi protokoler kesehatan ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah ya. Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.